Semuanya, kita ketemu lagi di acara Atlantis Series ke-60. Mohon maaf, tadi echo, jadi saya cancel. Ini saya coba lagi sekali lagi ini. Oke, kita tunggu Mas Agung dan Mas Anton. Coba kita tes sekali lagi ya. Mas Agung masuk. Mas Anton. Halo Pak. Halo Mas Agung. Gambarnya kurang naik dikit Pak. Oke, ini. Nah, oke, cukup, Mas. cukup. Oke Mas, saya invite Mas. Ini suaranya kok bagus Mas ini? Kelihatannya Ya, nggak tahu. ininya Mas Anton deh Mas. Karena begitu Mas Anton masuk tadi kayak ada double ya. Nggak tahu. Dokter Sumbo gabung juga, selamat malam. Oke, kita tunggu sebentar Mas. Anton. Halo Mas Anton. Anton Maximus ini sudah ini. Anton Maximus invited. Ini udah statusnya invited. Oke Mas, sambil nunggu Mas kita ngobrol Mas. Jadi saya ulang Mas ya. Tadi open mic tadi. Jadi sebetulnya kita ini dijajah atau enggak Mas ini? Ini kan ada dua nih. Ada dua yang saya temukan di channel Mas Agung ini dengan Mas Daan. Yang pertama, apakah Cleopatra, ada apa dengan Cleopatra? Nah, ini mandi susu. Ternyata Mas Agung mempertanyakan. Kok mandi susu kok di Mesir? Kan berarti kan basi susunya, karena kan perlu berjam-jam. Kemudian yang kedua, apakah kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Ini cukup menarik, Mas. Itu menyangkut ketidakpercayaan saya sebenarnya Pak pada secara resmi, karena sejak zaman dulu, sejak zaman SD itu saya merasa ada yang sangat janggal di semua hal gitu loh Pak. Cuman kalau nanya disetrap kan gitu. Nah sekarang saya pertanyakan lewat ini ya, karena sebenarnya masuk akal apa enggak sih seperti itu gitu loh. Lah langsung double. Ini kayaknya Mas Anton deh ini. Nah, langsung double. Tadi enggak. Ada device yang double enggak, Mas Anton? Enggak itu Pak. Aneh ya Mas Agung ya. Iya, tapi enggak seperti tadi. Tadi sampai tabrakan banget. Ya. Oke, kedengeran sih Mas, cuman kembali lagi double. Nah, oke, kita teruskan ya. Tadi nanti Mas Anton kalau misalnya double bisa keluar atau masuk lagi nggak apa-apa. Mas Agung, ini ada video tentang bulan ya, nggak ada suara sih. Nah, ini. Itu video saya itu Pak. Oh ini dari Mas Agung. Iya. Oh saya dapat dari Mas Nogo ini. Iya, itu video saya. Saya video kira kemarin malam. Kemarin malam pagi. Pagi Pak, bukan malam. Karena jarak antara Balai Kambang dan bulan sekarang sudah mulai agak kelihatan jaraknya Pak. Jadi sudah bisa difoto pakai handphone. Cek. Ya. Jelas kok Mas, jelas. Nah ini bagus nih, udah enggak double sekarang. Ya. Tapi kalau di zoom akan kelihatan jadi satu. Tapi kalau dari foto aslinya kelihatan, video aslinya kelihatan dua Pak. Cuman kadang kelihatan tiga kalau kita ngelihat langsung. Cuman HP saya ternyata nggak bisa memfoto yang kelihatan tiga. Yang bisa kemarin itu Mas Unggul yang bisa memfoto kelihatan tiga. Nah itu apakah karena kesalahan kamera atau karena kejujuran kamera, kita kurang tahu Pak ya. Mas Agung pernah riset ke astronomi nggak Mas? Saya tidak pernah riset ke astronomi Pak.
karena mereka pasti akan membantah, Pak. Makanya saya mencari data dari Menyan, terus kemudian melihat ke lapangan, terus berusaha menghitung gravitasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya memang benar-benar yang saya lihat itu betul atau cuma ilusi gitu. Dan ternyata yang menghitung gravitasi kan bukan saya saja, dan memang ada perubahan gravitasi yang lumayan ekstrem di beberapa hari ini. Ini ada kaitannya dengan bencana alam yang terjadi terus-menerus ini, Mas. Justru itu, Pak. Kan banyak orang yang akan berpikir bahwa nanti akan ada gempa dan sebagainya. Tapi kalau kita kan ngomong bahwa akan adanya justru dari luar, dari angkasa. Halo? Oke. Iya. Oke, Mas, kita teruskan. Nah, ini Mas. Lo buat apa itu, Pak? Bentar, Mas. Tunggu dulu. Saya belum selesai ini. Jadi ini yang minggu lalu nih, Mas. Ini buat apa? Minggu lalu. Ini ada dua ini. Ini ada dua ini. Ini apa nih, Mas? Sama ini. Ini apa nih, Mas, yang di tengah ini? Itu kabel ini, Pak. Kabel. Oke. Nah, kemudian ini Mas. Saya dapat gambar. Yang mana, Pak? Lebih jelas ini, Mas. Nah, ini. Tes. Nah, ini. Gak jelas, Pak, yang mana yang anak-anak kecil, yang mana yang anak-anak kecil. Ini, Mas. Nah, ini Mas. Nah, ini. Yang mana ya? Ini. Mas Agung nggak lari lagi. Mas Agung nggak bisa lari lagi kan? Itu gesper saya itu, Pak. Itu gesper saya itu, Pak. Bisa. Oke, Mas. Itu gesper saya lepas. Makanya saya mungkin kesalahan kamera, jadi jadi kelihatan agak aneh gitu. Ini rekan-rekan penyaners nggak percaya ini tidak ada yang percaya ini dengan keterangan Mas ini. Oke, sekarang satu lagi nih, Mas. Saya ngasih mau bukti. Ini Mas Agung harus percaya. Percaya apaan sih, Pak? Nah, ini. Coba. Yang mana? Perhatiin. Itu kan Bung Karno. Lah ini? Apanya, Pak? Ini yang dipegang ini. Nih, saya zoom. Persis. Enggak. Persis dari mana? Itu kan pedang komando Kanjeng Kiai Gamang. Kalau saya kan tadi gesper Sambo. Jauh, Pak. Beda, Pak. Tuh. Mana loh, Pak? Salah, Pak. Salah. Persis. Enggak. Udah. Mas Agung nggak bisa ngelak. Nah, Mas Agung nanti. Mas Agung kok nggak tanya? Saya taunya dari mana? Pegangannya aja beda gitu loh, Pak. Coba yang gambar pertama kan lain pegangannya. Sama ini. Enggak. Oke, udah. Nanti Mas Agung akan diadili 137 penyaners nanti. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Ini ada Mas Boxer nanya. Jadi apakah efek dari Jaya Anggap kembali orang yang dialami sekarang yang sakit lambung dan efeknya kecemas. Itu kan sebenarnya sudah pernah kita bahas dalam cerita yang Daru Beksi itu, Pak. Kan ciri-cirinya seperti itu. Makanya kenapa Daru Beksi kita dulu karena kita tahu Daru Beksi akan mulai muncul secara bertahap. Oke. Ini di chat banyak yang komplain nih, Mas. Komplain apaan, Pak? Suaranya echo ini. Double.
Ego ini. Double. Iya. Iya. Wah, ya saya nggak tahu kalau itu. Coba Mas Anton, Iya. keluar dulu deh Mas. Nah, Kasihan diusir-usir. nggak apa-apa. Nah, kita tes. Nah, ini suaranya jelas ya Mas? Iya, nggak double. Kalau begini nggak double. Wah, kelihatannya Mas Anton ini. Oke, Mas Anton. Atau mungkin Mas Anton nggak usah pakai headset kali ya? Diusurin nggak usah pakai headset gitu. Mungkin headsetnya ngeko. Atau di sana mungkin banyak orang sehingga rada ngeko gitu gara-gara ada beberapa orang di sekitarnya gitu Pak. Nah, ini Mas Jip, Mas Gadang, Mas Maulana ini udah ini Mas. Oke Mas, kita protokol emergensi. Saya aja yang baca. Nanti Mas Anton coba di tengah ya. Mas Agung, ini nanti nggak selesai ini. Oke rekan-rekan, mohon maaf saya akan take over. Jadi ini adalah kelanjutan ya, rekan menyebar dari seri ke-55 dan 56 sampai sekarang 60 Mas Agung ya. Ini rangkaian Mas ya. Sampai ke seri berapa Mas nanti? Minimal di 62 Pak. Oke, minimal di 62. Tapi kalau nggak pakai minimal ya nggak tahu sampai berapa karena ya akan banyak banget sih Pak. Jadi ya kita cuman melihat sampai titik yang kira-kira penting aja kita bicarakan, yang lainnya ya mungkin nggak perlu gitu. Oke, Mas Agung, saya lihat catatan Mas Timi. Nomor 1 Mas Agung, bumi adalah tempat manusia tinggal. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, manusia sudah berusaha untuk merawat bumi. Kayaknya itu sih sudah jelas Pak. Jelas. Mungkin nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi kan kita sudah buang waktu terlalu banyak nih Pak. Kita lanjut dulu aja. Oke. Ini saya sisipin dari Mas Nogo ini Mas. Ini sebetulnya tidak resmi saya masukin. Ini kemarin di suhu dataran tinggi Dieng Rabu 7 Juli 2021 tembus minus 8 derajat. Sebagai informasi. Keren dong. Keren. Oke. Yang kedua Mas. Namun tidak sedikit manusia yang justru bertindak sebaliknya dan bangga akan kerusakan yang dibuatnya. Ya, itu kayaknya juga tidak perlu diperjelas Pak ya. Karena memang itu ya. Saya mau nambahin, jangan-jangan COVID ini Mas. Enggak ya? Oke. Saya tidak bisa komentar kalau itu. Oke, saya lanjutkan. Nomor 3, bahkan senjata pemusnah massal yang sangat mengerikan justru menjadi kebanggaan. Kepemilikan senjata pemusnah massal malah sering digunakan untuk menekan negara lain. Menekan adalah kebanggaan dari sebagian manusia atau mungkin lebih pas kalau dikatakan hanya mirip manusia. Nah ini apa nih Mas? Nah, itu. Kalimat terakhir ini. Kan kalau manusia itu kan sih punya saling welas asih pada yang lain toh Pak. Tapi kalau mirip manusia itu kan cuman mirip toh Pak. Jadi ya karena cuman mirip gitu loh Pak. Kalau dikatakan mirip hewan berarti kan dia masih manusia tapi bukan hewan gitu Pak. Tapi kalau dikatakan mirip manusia kira-kira ya Pak Maris pasti lebih paham lah. Mirip orang. Jadi kalau dikatakan kadang-kadang saya bingung juga sih kalau ada teman saya lagi omel-omelan sama temen gitu, dia ngomong saya kayak hewan gitu, terus saya ngomong kayak dasar koyo wong, kayak orang gitu, malah dia kayaknya sadarnya telat Pak, bahwa itu lebih menyakitkan daripada dikatakan kayak hewan gitu. Oke. Lanjut Pak. Nomor 4, alam terkadang juga mulai tidak berpihak pada kehidupan, karena alam juga punya batas kesabaran sendiri. Sehingga mereka juga bisa bertindak dengan atau tanpa peringatan. Nah ini yang kadang-kadang manusia kurang menyadari di situ ya, karena nggak tahu kenapa, tapi di sistem pendidikan kita itu hanya menyatakan kebendaan gitu loh, jadi tidak pernah melacak bahwa semua makhluk itu punya nyawa gitu. Bahkan ya seperti gini ya, kalau kita punya batu sama batu bata gitu. Batu bata itu proses dibentuknya kan mulai dari dipacul, diinjek-injek, dibentuk, dibakar gitu kan Pak. Sehingga tingkat
kalau dikatakan itu sebagai makhluk hidup, maka tingkat sakitnya lebih tinggi daripada si batu. Nah, yang jadi masalah gini, kalau ada maling, kita ngelempar batu dengan lempar batu bata yang ukurannya sama, pasti batu bata akan lebih cepat kena daripada batu, Pak. Karena balas dendamnya akan lebih tinggi si batu bata daripada si batu itu, Pak. Itu ya sebagai contoh bahwa benda itu nggak ada yang benda mati. Cuman masalahnya kan karena zaman sekarang ini semuanya dianggap benda matikan gitu loh. Bahkan benda hidup pun kita ngomongnya kalau dipotong gitu. Jadi bukan seperti kertas dipotong hanya gitu aja kan. Bukan itu bukan sesuatu yang bernyawa yang harusnya kita harus gimana gitu loh. Ya pokoknya gini Pak. Karena sudah ada perubahan tradisi sehingga manusia mungkin kurang menghormati alam sehingga semua benda dianggap bahwa yang ada itu cuman manusia sama benda yang lain gitu. Jadi bukan sebagai makhluk yang lain gitu yang harusnya juga saling menjaga gitu. Oke Pak, lanjut dulu aja. Oke. Efek yang ditimbulkan dari marahnya alam bisa lebih mengerikan dari dampak sebuah peperangan. Ya, saya pikir cukup jelas ya. Contoh tsunami di Jepang dan bencana yang lain dan sebagainya gitu. Cuman mungkin banyak bisa dicari sendirilah itu efeknya kalau alam sudah mulai bergerak itu seperti apa gitu. Oke, dilanjut Pak. Oke. Yang sungguh disayangkan karena teknologi masa lalu dilupakan. Sehingga gerakan alam seolah hanya menjadi mitos kalau bisa dikendalikan. Nah, ini gimana, Mas? Nah, misalkan sekarang ini aja Pak, dengan adanya beberapa istana Balai Kambang yang mendekat dan ada beberapa yang di belakang bulan dan ada yang tidak di belakang bulan, sehingga kita bisa ngukur dengan jelas efek dari perubahan gravitasi per jam itu akan kelihatan grafiknya seperti apa. Dan beberapa teman juga sudah mulai menghitung dan kita menemukan angka yang cukup aneh sebenarnya, tapi tidak akan kita ekspos di sini. Nah itu kan kita cenderung kalau misalkan efek dari gaya tarik dari sana dan ketika di sana ada di atas dan ada di bawah, kalau ada di atas kan gravitasi kita berarti akan berkurang. Tapi kalau dia ada di bawah kita, berarti pas gravitasi kita akan membesar. Hal yang seperti ini itu kan seperti kasur yang ditekan kemudian dilepas, ditekan, dilepas gitu kan Pak. Itu kan akan ada efek yang lumayan akan terjadi gitu loh. Tapi ya itu, kita menganggap bahwa ini mitos, padahal seharusnya kita mencari cara menghubungi mereka atau Pak? Bukan kemudian didiamkan begini aja kan. Gue lagi ngapain? Harusnya gitu kan. Kita nanya dong, jangan dicuekin apalagi dianggap gak ada atau dianggap mitos banget atau dianggap mitos sebenarnya. Tapi ya itulah zaman sekarang gitu. Dan itu yang dikatakan pinter tuh ya seperti itu kalau berhasil memitoskan sesuatu yang seharusnya bukan mitos gitu Pak. Mungkin mau dilanjut Pak. Oke. Slide ke-7. Padahal ancaman bagi kehidupan bukan hanya datang dari manusia dan dari dalam bumi, tapi juga ada yang datang dari luar bumi. Meteor ini, Mas. Gambarnya sih kayaknya seperti itu, tapi kan sebenarnya bukan di situ aja, Pak. Karena kehidupan yang ada di bumi ini sangat dipengaruhi sesuatu yang dari luar juga. Misalkan masalah dalam bumi beredar aja kan kita bumi ini mengikuti di mana matahari dan matahari mengikuti galaksi dan galaksi mengikuti pusatnya lagi yang nggak tahu kita ada di mana gitu kan Pak. Itu dari sisi gerakan, belum dari sisi yang lain. Apalagi kalau seperti yang saya katakan waktu itu bahwa bumi mulai memasuki Tejo Darbo Suro. Nah itu kan jelas ya ada sesuatu dari luar yang akan masuk ke bumi. Nah sayangnya kalau ini cuma dianggap mitos kan kemudian akibatnya penanggulangan Tejo Darbo Suro itu jadi nggak ada toh Pak. Padahal kan di serat-serat kuno harusnya sudah ada itu patokannya. Cuman kalau percaya itu kan dianggap kuno Pak sekarang. Gitu Pak. Oke. Lanjut Mas ya. Iya. Ancaman nyata yang bisa terlihat adalah wujud benda angkasa yang dapat dilihat dengan berbagai peralatan modern. Meskipun untuk saat ini belum ada yang membahayakan bumi, tetapi kewaspadaan tetap harus dimiliki oleh manusia. Ya, karena kan peralatan yang dimiliki itu belum tentu bisa menjangkau semuanya, Pak.
Buktinya kan sekarang gini ya, dengan kamera terbaik sekalipun, itu moto gendruwo masih belum bisa gitu loh Pak. Atau dengan kamera sebagus apapun, moto WW itu belum bisa gitu. Atau dengan senjata sebaik apapun, nembak kuntilanak juga belum bisa gitu kan Pak. Itu mau diakuin apa tidak, kenyataannya begitu gitu loh. Ayo, dari artinya teknologi itu sebenarnya belum sampai. Ya. Oke. Oke Mas Agung, silakan Mas Agung. Ini sampai nomor 9. 9. Monggo Mas. Anton. Mas Anton. Nomor 10. Sorry. Itu 9. nomor 8. Ya, sekarang 9. Nomor 8 ya berarti? 9 Mas. 9. Ancaman lain yang tidak bisa dihindari oleh teknologi kekinian adalah yang berupa gelombang kejut akibat supernova, hipernova, dan lain sebagainya. Ya, gelombang kejut itu kan kadang-kadang kita hanya berpikir efek getarannya aja ya. Tapi efek dari radiasi yang tidak begitu terasa, ini kan kita nggak tahu. Dan efeknya akan mempengaruhi beberapa makhluk hidup sehingga terjadi mutasi genetik dari beberapa makhluk hidup yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Gitu. Jadi jangan dipikir kalau efek seperti itu hanya getaran yang menganu bumi atau panas yang bertambah atau bumi terbakar atau gimana, enggak, bukan hanya seperti itu ya. Tapi juga bisa mempengaruhi makhluk-makhluk yang sangat kecil atau makhluk yang tidak kecil sekalipun, tapi bisa yang kemudian bisa bermutasi dan mengganggu manusia. Gitu. Apa itu belum termasuk makhluk halusnya? Oke, lanjut. Slide 10. Dari mulai sinyal dengan intensitas rendah sampai intensitas tinggi yang bisa mengganggu kehidupan di bumi, dan itu bisa datang kapan saja dan tanpa peringatan apapun. Ya, karena sesuatu yang dari angkasa itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Makanya kalau misalkan malam hari kita melihat ke angkasa, kadang-kadang kita akan melihat ada bintang berkedip yang tiba-tiba lap terus hilang. Iya. Dan itu tidak rutin tiap hari. Dan arahnya juga tidak tentu. Tapi dalam jurnal astronomi itu nggak ada. Artinya apa? Berarti perawatan kan nggak menangkap itu. Kalau menangkap itu kan berarti harusnya ada dalam jurnal. Oke, lanjut. Saya terpaksa interupsi ini, mohon maaf banget nih. Ini saya catat ada 9 rekan kita yang nggak nyaman dengan Eko. Jadi minggu depan aja Mas. Mohon maaf, saya remove. Ini karena siang bukan malah guyon nanti. Oke, nggak apa-apa Pak Marius. Saya mohon maaf Mas Anton ya, minggu depan ya. Nanti kita coba pakai account lain nanti sebelum. Oke, siap. Kita remove. Halo Mas Anton. Oke, Mas Anton. Itu saya tadi ada Mas siapa yang jangan-jangan corona udah mutasi di Instagram katanya. Oke. Iya Pak, benar mutasi dari mobil menjadi virus ya Pak. Iya kan, dari mobil Toyota Corona menjadi virus Corona gitu kan. Dari Toyota menjadi virus kan, iya Pak, mutasi banget itu. Oh iya. Oke. Nanti kita coba dengan slide lain Mas Anton sebelum masuk. Ini saya teruskan Mas ya. Oke, nomor 11. Meskipun ada detektor gelombang gravitasi yang sudah dibuat, namun untuk sinyal tertentu belum tentu bisa dideteksi. Ini sinyal apa Mas yang nggak bisa dideteksi?
Banyak Pak, karena gelombang gravitasi yang di peralatan gelombang gravitasi yang ada di Amerika itu kan hanya bisa menerima untuk getaran-getaran yang sifatnya apa ya, yang ada kejutan gitu loh. Tapi kan sekarang gini loh, apa dia bisa mendeteksi kalau ada tuyul lewat gitu? Ya kan, enggak kan? Kalau ada genderuwo lewat gitu kan nggak bisa tahu Pak. Kalau ada kuntilanak lewat bisa apa? Enggak kan? Nah iya, kalau ada pusaka lewat gitu juga nggak bisa kan Pak? Gitu loh. Jadi itu salah satu yang tidak, beberapa yang nggak, dari sekian banyak ya, sekian miliar yang nggak bisa terdeteksi oleh peralatan yang dikatakan sudah katanya pancing canggih itu gitu loh. Gimana lanjut Pak? Oke, 12. Semua hal tersebut sudah dipikirkan oleh para sangyang, sehingga beberapa jenis kekuatan memang sudah diturunkan untuk manusia agar bisa menjaga bumi. Ya, karena kan itu semua bisa mengganggu kehidupan manusia, sedangkan manusia itu kan kalau menurut cerita pewayangan, jadi ini versi menyan saya ya, jadi kalau ada yang tidak setuju juga nggak apa-apa, bahwa itu adalah anak turun para dewa gitu kan. Jadi beliau juga tidak mau kan anak turunnya itu sengsara sebenarnya, tapi kan masalahnya ini harus ada yang mampu menerima, paling tidak satu orang yang sanggup menerima atau beberapa orang gitu kan, sehingga beliau semuanya juga bingung ini harus diberikan ke siapa gitu, supaya ini semua bisa terkendali ketika ada ketika ada apa namanya gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya dari luar bumi gitu. Monggo dilanjut dulu Pak, daripada nanti nabrak yang sudah di 13 ke atas. Oke. Yang pernah diturunkan antara lain adalah aji patok bumi yang digunakan untuk menjaga kestabilan bumi sehingga bumi tidak bergoncang. Ya kalau zaman dulu ya memang ya ada yang pegang itu gitu kan. Biasanya Mahaprabhu pasti pegang. Nah kalau sekarang kan ini masih dititipkan Pak. Cuman masalahnya ketika dikembalikan ini nanti siapa yang bisa nerima, cuman itu kan masalahnya. Oke Pak, dilanjut dulu. Mas, kalau Gunung Tidar itu katanya paku buminya tanah Jawa, bener nggak Mas? Kalau saya setengah nggak setuju Pak. Karena saya melihat seharusnya nggak jauh dari Berantas patoknya bumi itu disimpannya. Makanya kapan-kapan kalau ini Pak, kapan-kapan tak tunjukin di mana posisinya Gua Keskendo yang ada di dekat Gunung Pancar Pak. Di dekat, di Gunung Pancar malah bukan di dekat. Itu ada daerah yang sesuai dengan yang diceritakan di pewayangan, mirip banget dengan cerita cerita Gua Keskendo. Itu ada di situ. Nah, patok bumi nggak jauh dari situ seharusnya Pak. Oke, lanjut dulu Pak. Lanjut. Aji patok bumi dahulu selalu dimiliki oleh para satria yang sangat dekat dengan bumi. Ciri dari para satria pemegang aji patok bumi, mereka jarang menggunakan alas kaki. Nah, ini malah sehat ini Mas. Nah, ya. Kalau zaman sekarang kan kadang-kadang jalan-jalan di atas batu-batu yang ini ya Pak, apa tuh namanya, refleksi ya. Ya salah satunya itu. Tapi kedekatan dengan bumi ditunjukkan dengan itu salah satunya sih. Tapi kalau terpaksanya harus menggunakan sepatu, kayaknya dijelaskan di slide berikutnya gitu. Mungkin diteruskan dulu coba. Untuk seseorang yang memegang aji patok bumi, jika terpaksa menggunakan sepatu atau alas kaki, maka mereka selalu mengisi tanah ke dalam kaos kakinya. Itu layak untuk dicurigai kalau ada orang ganti kaos kaki, tiba-tiba di kaos kakinya banyak tanah itu kan, berarti ini kemungkinan dia yang pegang gitu. Nah itu yang salah satu ciri-ciri aja sih. Kalau orang seperti itu kan kena goncangan seperti apapun nggak akan bergeming dia. Dan dia yang bisa menahan goncangan yang sangat besar seharusnya kalau dia pegang. Kalau ada yang bisa pegang. Oke, lanjut dulu Pak. Aji patok bumi memang harus diterima oleh peradaban ini saat Atlantis melepaskan Sang Jaya Kawijayan tersebut. Akibat lepas dan dibiarkan karena dianggap mitos, maka Sang Aji patok bumi bisa menghantam banyak tempat. Gimana Mas? Ya, karena kan dia seharusnya itu jadi pakunya bumi ya, tapi bisa membuat
tegaknya atau diamnya atau tidak bergetarnya bumi. Tetapi kalau nggak ada yang menerima kan dia maku sana, maku sini, maku sana, maku sini, malah bikin ambrol sana, ambrol sini toh Pak. Akibatnya longsor sana, longsor sini kayak Jepang kemarin itu. Oke, lanjut Pak. 17. Yang berbahaya adalah jika sang aji patok bumi berpindah semaunya sendiri. Nah, tadi kan Mas. Sehingga daerah yang dia sanggah mendadak hilang kemampuan penyangganya. Maka akan berpotensi terjadi longsor besar. Kalau kita melihat tuh sebenarnya banyak banget daerah yang nggak logis Pak. Jadi daerah yang gundul tapi nggak longsor dan bentuknya meruncing gitu. Dan itu nggak pernah longsor dan itu isinya tanah padahal dan bahkan tanaman terbesarnya cuman rumput liar gitu. Itu kan seharusnya kalau kena hujan longsor, tapi itu nggak longsor. Nah di situ kemungkinan patok bumi ada berada di situ. Nah, tapi yang bahaya kalau tiba-tiba dia pindah tempat seenaknya sendiri itu Pak. Gitu. Memang jadi bisa, ketika bisa banget, bisa. Lewang namanya makhluk kok Pak. Itu bukan benda mati. Begitu kan dia pindah ya. Itu. Kenapa? Kan bukan semua daerah gini Pak. Beberapa daerah yang ditimbun kan memang dilindungi dengan seperti itu supaya tidak bisa digali yang pertama. Yang kedua supaya dalam jangka waktu ratusan bahkan mungkin ribuan tahun itu supaya tidak longsor sehingga supaya orang tidak pernah mengira kalau di situ di dalamnya ada bangunan kan Pak. Dan untuk mengganggu sistem gelombang elektromagnetik dan sinyal-sinyal yang dipakai untuk mengadakan penelitian geologi di lokasi itu gitu. Jadi di geolistrik juga akan blur kalau patok bumi masih ada di situ gitu. Gitu Pak. Oke. Kita lanjut Mas ya. Ya. 18. Hilangnya sang aji patok bumi karena berpindah semaunya sendiri akan berakibat kelongsoran yang sangat besar. Meskipun daerah tersebut sangat subur dan banyak pepohonan besar, karena pohon tidak akan sanggup menyangga tanah yang kehilangan sang aji patok bumi. Berarti reboisasi nggak ada gunanya, Mas? Bertentangan dengan ilmu ini, Mas, kehutanan. Ya, sekarang masalahnya banyak daerah longsor itu yang pohonnya gede-gede loh, Pak. Kalau pohonnya kecil-kecil, oke, mungkin berarti reboisasi benar ya. Jadi kan masalahnya kan reboisasi itu hanya bisa menyangga di sekian meter aja kan Pak, tidak sampai sekian puluh meter atau sekian ratus meter ke bawah kan Pak. Sekian meter ke bawah doang yang bisa dia sangga. Sehingga kalau terjadi hujan yang berlebihan, maka lokasi tersebut tetap akan tetap geser kalau misalkan nggak ada kekuatan yang menyangga di situ itu. Kekuatan yang dimitoskan oleh zaman sekarang. Kalau itu tidak ada ya pasti akan brel gitu Pak. Lanjut Pak. Meskipun bukit atau gunung sangat gundul, tapi kalau sang aji patok bumi masih ada di situ, maka bukit ataupun gunung tidak akan longsor. Ya, banyak kejadian itu. Bisa dilihat di daerah Gunung Kidul, di daerah pesisir selatan Jawa itu banyak perbukitan yang gundul tapi nggak pernah longsor kena hujan seberapa gedenya sekalipun. Begitu juga di sekitar Caryo, Jonggol dan sekitarnya itu gitu. Itu kan harusnya sudah mulai dicurigai kan daerah seperti itu, bukan didiemin aja gitu. Siapa tahu kan lokasi kekuatan tersebut bisa membantu daerah yang lain yang mungkin dalam kondisi kritis malah supaya tidak terjadi bencana di lokasi yang lain gitu. Ya, tapi itu kan kalau dianggap mitos ya begitulah. Oke Pak, monggo dilanjut. Karena sang aji patok bumi adalah jaya kawijayan yang terdiri dari banyak entitas yang diatur oleh sang aji yang merupakan pimpinan entitas patok bumi. Ya, jadi yang pimpinannya kan yang ngatur Pak. Jadi kan itu yang pimpinannya atau yang dikatakan aji yang terbesar itu biasanya yang pegang harusnya Moho Prabu lah. Kemudian yang lainnya itu kan nanti ada Perhapsara Hapsari yang akan mengatur itu untuk menjaga wilayah ini gitu. Nah, tapi ketika Hapsara Hapsari juga sudah dianggap tidak ada ya sudah Pak. Nggak ada lagi yang ngatur mereka. Lanjut Pak. Slide 21. Maka seharusnya aji patok bumi dianggap sebagai anugerah
yang harus diterima oleh yang akan memegang kekuasaan di bumi. Pemegang kekuasaanlah yang dapat menggunakannya dengan benar, karena bisa sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Ya iya toh Pak, kalau misalkan sekarang dipakai untuk matok di daerah tertentu gitu, ketika daerah yang kena patoknya kan akan ambles. Nah terus kemudian dicabut mendadak, lah lebih bahaya lagi kan kalau seperti itu. Gitu Pak. Ini ada komentar Mas dari Kek Gulam. Blitar Selatan katanya juga gundul tapi enggak longsor. Oke, saya lanjutkan. Slide 22. Maka sudah waktunya kita percaya mitos dan mulai meneliti mana yang benar mitos dan mana fakta yang saat ini hanya dimitoskan. Itu semua karena ketidakmampuan bangsa Barat menerjemahkannya. Dan fatalnya, itu yang justru kita pelajari dan percayai. Itu. Saat ini kita digeser loh, supaya tidak mempercayai tradisi lama sama sekali. Bukti paling nyata adalah tradisi lama itu tidak ada dalam pelajaran kurikulum nasional, Pak. Jadi yang ada itu kurikulum itu ngikutin Barat semua. Dan kalau ada yang sifatnya tradisi, itu nanti akan digeser supaya orang jadi baik tapi nggak jadi sakti. Jadi akan banyak dirusak oleh yang namanya filsafat sih kalau menurut saya. Lanjut Pak. 23. Ya. Tidak mudah dalam mendapatkan sang aji patok bumi. Karena memang tidak terlihat dan juga tidak bisa dideteksi dengan peralatan modern apapun. Nah, iya, karena kalau seperti yang saya katakan tadi, bahkan yang lebih kasar ya, lebih kasar daripada patok bumi. Kalau patok bumi kan halus banget itu. Itu tidak bisa terdeteksi ya, seperti yang lebih kasar itu maksudnya seperti kayak kuntilanak dan sebagainya itu aja nggak terdeteksi oleh peralatan modern, apalagi itu gitu loh. Jadi ya mana yang lebih canggih sebenarnya antara zaman dulu dan zaman sekarang, ya monggo diperhitungkan sendiri. Slide 24. Karena tidak mudahnya menemukan di mana tempat sang aji patok bumi akan beristirahat, maka Atlantis mengajarkan kita menggunakan hati dalam tanda kutip yang digambarkan dengan sangat jelas di selatan Jawa. Ini Mas ya. Ya, itu mulai kelihatan tahun 2019 kemarin itu pertama kali kelihatan. Di bulan Desember atau apa ya? Saya lupa itu sekitar tanggal berapanya saya lupa. Tapi waktu itu pernah kita ungkap pernah kita ungkap di IG Live ini juga kan. Dapat Valentine Day gitu. Valentine Day dari sana gitu loh Pak. Jadi sana itu sebenarnya pengen bantu banget, tapi masalahnya juga mengingat keterbatasan bahwa kitanya yang nggak mau dibantu toh Pak, kita nggak mau kenal kok. Gitu. Oke Pak, lanjut. Mas Agung, ini kan dari Google, berarti Amerika, NASA tahu dong gambar ini? Ya, pasti kelihatan Pak. Pasti kelihatan. Ada 3 loh itu sebenarnya, bukan cuma 1, cuman yang paling jelas 1. Oh, tapi mereka nggak tahu Mas ya, sandi ini apa gitu, bangsa lain nggak ngerti. Ya, kalaupun ngerti pasti mengabaikan Pak. Kan mereka tuh terbiasa mengabaikan sesuatu hal yang tidak bisa mereka logikakan gitu loh Pak. Contohnya seperti matahari terbit dari utara, kenapa waktu itu cuma di Majene, terus hari ini kenapa cuma di daerah Jogja dan Cilengsi gitu kan Pak. Mereka pasti akan ngomong itu adalah hal yang umum gitu. Tapi umum gimana? Wong tahun lalu juga nggak begitu, tahun lalunya juga nggak begitu. Kalau umum itu kan harusnya tiap hari terjadi gitu kan. Gitu loh Pak. Jadi mereka terbiasa mengabaikan itu, atau mereka meneliti tapi mengusahakan supaya kita mengabaikan gitu kan Pak. Kebiasaan mereka kan seperti itu. Oke Pak, lanjut. 25. Sebenarnya ada 3 buah hati yang ditunjukkan di Laut Selatan Jawa. Namun hanya 1 yang jelas dan dalam posisi miring, yang menggambarkan bahwa meskipun kekurangan data dan arah, tapi hati kita akan mengarahkan di mana sang aji patok bumi itu berada. Ya, kalau ngerti pakem dan ngerti sastra yang menyangkut Gua Wijoyo,
itu akan ngerti itu sebenarnya mengarah kemana gitu loh. Karena jelas itu menunjukkan lokasi disembunyikannya itu di mana gitu loh Pak. Gitu aja. Karena kalau buka terlalu jauh kan patokannya kita tuh nggak boleh ngaku toh Pak. Lanjut dulu aja Pak. Oke. Slide 26. Salah satu Jaya Kawijayan yang akan dilepas oleh Atlantis adalah Aji Ketuk Lindu. Sang Aji Ketuk Lindu dulu memang milik para Mahaprabu yang ada di Nuswantara. Jadi harus ada yang sanggup menerimanya karena itu adalah anugerah. Iya Pak, karena kalau dibiarkan ya akan getar sana sini ya. Itu jelas kalau itu sih. Dan biasanya ada di kedalaman tertentu akan kelihatan itu dan makin lama akan makin naik ke permukaan. Tapi ya saya tidak bisa ngomong terlalu banyak. Yang jelas ini apa namanya? Semoga tidak ada yang pintas lagi lah kalau orang bisa mengendalikan itu, karena memang itu harus dimiliki dan itu harus dipakai untuk menjaga supaya bumi ini jadi lebih tenang gitu kan. Oke, dilanjut aja Pak. 27. Sang Aji Ketuk Lindu adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Maka kalau dibiarkan lari ke sana ke sini akan bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Maka harus ada yang bisa menangkap dan memanfaatkannya sebagai anugerah besar bagi negara ini. Itu sebenarnya sudah dijelaskan di 56 ya Pak ya, di yang ke episode 56. Yang kita ibaratkan dengan stasiun, kereta api yang harus ditunggu di peron, bukan ditunggu di rel kereta api atau bukan ditunggu di rumah atau ditunggu di tengah sawah, apalagi ditunggu di tempat sampah itu enggak ini. Karena mereka punya tempatnya untuk turun dan tempat untuk kita menerima itu di mana gitu. Dan ini orang yang sudah putus sing sawiring kawruh pasti tidak akan ketutupan untuk ngerti oh itu di sana gitu, untuk dapatinya di mana. Gitu Pak. Boleh dilanjut. Oke. 28. Karena banyaknya Jaya Kawijayan yang akan dikembalikan, kalau dibiarkan mereka bisa saling menghantam dan akan menimbulkan berbagai bencana. Maka bagi yang merasa mampu agar segera menangkap ini semuanya. Karena jatah sang Satria Piningit justru paling akhir, agar terlihat bahwa alam raya itu adil dan semua mempunyai kesempatan. Saya kira sudah cukup jelas Pak, jadi dilanjut saja. 29. Aji Ketuk itu sangat berguna untuk menjauhkan benda berbahaya dari luar angkasa yang bisa merusak kehidupan di Arcapada. Karena itu bisa dipakai untuk menginterferensi getaran yang ada yang datang dari luar Pak, sehingga supaya masuk buminya menjadi getaran yang stasioner sehingga tidak mengganggu kehidupan yang ada di bumi gitu loh. Sehingga kalau ada pukulan berupa gelombang besar, nah gelombang ini harus dinetralkan Pak. Nah itulah gunanya si Aji Ketuk Lindu. Tapi kalau nggak ada yang mau menerima ya berarti ya kalau ada sesuatu hal yang berbahaya dari luar ya berarti kita hanya bisa pasrah. Dan nenek moyang kita tuh tidak pernah mengajarkan kita pasrah Pak. Setahu saya begitu loh. Karena kalau pasrah kan, kalau cuma terima ing pandum kan, kalau Majapahit hanya dikasih wilayah di Pulau Jawa, kenapa harus sampai ekspansi sana sini? Kalau ekspansi sana sini kan berarti orang terima ing pandum toh Pak. Jadi ya itu harusnya begitu ya. Jadi kita harusnya tuh menangkap sesuatu kekuatan yang besar untuk melindungi bumi ini dari bahaya yang ada dari luar ataupun dari dalam bumi sendiri gitu. Oke Pak, dilanjut. 30. Selain itu, Aji Ketuk Lindu juga bisa digunakan mengintervensi gempa yang diakibatkan megatrust, sehingga megatrust akan tidak berbahaya. Dan kalau terjadi efeknya justru tidak merusak. Aji Ketuk Lindu adalah Jaya Kawijayan yang akan dikembalikan. Dan sudah diumumkan oleh para Sanghyang Batara Panyarikan di Kahyangan Repat Kepanasan. Karena hujan salah musim sudah mulai terjadi.
Ya, tapi memang ini semua kan terjadinya kan pelan-pelan ya Pak ya. Jadi tidak langsung geruadak gitu enggak. Jadi Atlantis juga ngerti bahwa kalau langsung bril semuanya itu kita juga akan kelabakan karena kan 500 tahun ini tidak mudah untuk memahami untuk kembalinya itu semua. Jadi pasti akan satu persatu dan dari pertama mungkin mereka akan dikontrol oleh mereka juga supaya nggak lari ke sana ke sini, tapi makin lama pasti akan dilepas juga Pak. Nah itu yang kita harus siap pada titik itu gitu nantinya. Supaya kita yang bisa mengatur gitu karena kalau sudah mereka melepas secara total. Lanjut Pak. 31. Karena gelombang jika diintervensi akan menghasilkan dua jenis gelombang, yaitu gelombang konstruktif yang saling menguatkan dan justru memperbesar efek gempa. Maka andai aji ketuk lindu dipegang oleh orang yang tidak tahu akan menyebabkan gempa yang lebih besar. Sedangkan sang satria piningit justru diizinkan memegang setelah yang merasa bisa mencoba dahulu. Bagi sang satria piningit, aji ketuk lindu akan bisa menghasilkan gelombang yang saling menghilangkan, sehingga terbentuk getaran yang tidak berbahaya. Gimana ini Mas penjelasannya Mas? Kan ini Pak, demi keadilan alam raya itu kan makanya semua dikasih kesempatan. Tapi kan ketika yang mendapatkan pertama kali adalah orang yang tidak tahu, tapi mengaku ngerti, maka justru yang terjadi akan berbahaya toh Pak, karena yang seharusnya getaran yang terjadi itu dinetralkan malah diperbesar karena memang nggak bisa mengendalikan karena nggak tahu gitu. Sedangkan pihak orang yang ngerti si satria piningit ini kan dapat jatahnya paling akhir karena demi adilnya alam kan Pak. Kalau tidak gitu kan nanti dikatakan dia nggak adil, apa-apa untuk dia gitu kan. Maka harus dicoba dulu ke berbagai orang dulu, baru kalau nggak ada yang sanggup baru dia yang terima gitu. Nah di sini itu titik bahayanya ada di sini sebenarnya malahan. Oke lanjut Pak. 32. Hal tersebut juga agar masyarakat mulai melihat dan membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Karena jika langsung dipegang oleh sang satria piningit, maka tidak akan terlihat mana yang salah, sehingga yang salah juga akan ikut langgeng. Karena gini Pak, kalau tidak dikasih kesempatan, nanti akhirnya kan orang yang harusnya nggak berhak pegang, itu kan dia akan ngomong bahwa aku sebenarnya juga bisa kok, cuman masalahnya kan Dewa pilih kasih hati diberikan ke dia gitu. Jadi kalau dia pernah dikasih kesempatan dan ternyata kelihatan dia sebenarnya adalah nggak sanggup, cuman ya NATO gitu, not action talk only gitu, jadi akan kelihatan oleh masyarakat luas gitu. Jadi supaya masyarakat juga bisa menilai, oh ini sebenarnya yang tipuan, hanya pura-pura, hanya ngomong doang, dan ini yang beneran bisa gitu loh Pak, biar kelihatan seperti itu. Maka memang akan dilepas supaya semua orang bisa mencoba gitu Pak, tapi ya yang bisa ngelihat. Mas Agung, jadi bencana sekarang yang menimpa kita sebetulnya itu untuk menunjukkan bahwa yang sekarang aku mempunyai aji itu sebetulnya palsu gitu Mas. Saya tidak ngomong itu palsu loh Pak, tapi paling tidak itu kan kalau misalkan dia sanggup ya seharusnya bisa menghentikan itu toh Pak, gitu kan Pak, karena logikanya yang dalam skala kecil aja pawang hujan itu bisa menghentikan hujan di lapangan golf loh Pak. Cuman di lapangan golfnya doang yang nggak hujan, luarnya sampai banjir-banjir kalau perlu. Gitu kan yang terjadi. Atau di tambangnya Pak Marius itu yang di Kalimantan. Gitu juga kan? Ayo nggak ngaku. Jadi daerah Mas, tambangnya Pak. jadi mendingan kita itu bayar pawang hujan daripada kita beli pompa. Karena satu pompa itu sewanya bisa $5.000, padahal perlu 10 pompa. Kalau bayar pawang hujan kan lebih murah. Lah ya itu. Makanya kan memang seperti itu yang harusnya dilakukan. Nah sekarang kan teknologi menyan itu lebih murah dan biasanya lebih efektif loh Pak. Cuman masalahnya kan kemudian diabaikan gitu loh. Masalahnya tidak diabaikan. Tapi kenyataannya kan Bapak memakai kan, dan banyak orang juga pakai sebenarnya, tapi cuma diem gitu kan. Itu lebih murah dan tidak ya, seperti misalkan gini Pak, daripada kita bayar orang untuk jaga rumah, mending kan ngambil satu makhluk untuk jaga rumah gitu kan Pak.
Sehingga ketika orang masuk rumah, begitu mau masuk udah langsung tidur, nggak bisa bangun gitu kan. Jadi tidak perlu gebukin, timbang bangunin suruh pergi gitu kan. Iya nggak? Kan lebih murah begitu. Kalau bayar orang untuk jaga, misalnya bayar satpam berapa gitu. Kalau itu kan paling cuman kembang telon 35 hari sekali itu kan nggak nyampe 10.000 Pak. Per bulan. 35 hari itu lebih dari 1 bulan deh ya. Per 35 hari. Mas Agung ini insinyur malah ngajarin klinik, Mas. Loh, saya bukan insinyur Pak. Saya bukan ngajarin klinik juga ini di sini. Karena saya itu hanya karena orang desa. Jadi di desa saya tuh dulu apa-apa tuh serba murah seperti itu gitu loh. Lah kalau sekarang saya lihat di kehidupan di kota itu, saya kadang-kadang lihat loh kok ini ya, apa-apa harus mahal ya. Padahal sebenarnya jaga rumah pakai ini aja bisa lebih murah. Bahkan anjing liar pun sampai minggir kalau ini. Tapi kalau pakai satpam belum tentu loh satpamnya berani kalau anjing liar mendekat gitu kan. Itu Tapi kan ini ya. Apakah Bung Karno bisa menghentikan bencana alam, Mas? Kan enggak juga, Mas. Banyak kejadian yang tidak tertulis, Pak. Tapi kalau diceritakan di sini mungkin tidak baik. Tapi menurut saya beliau pasti bisa banget. Mobilnya aja bisa masuk ke laut dan tidak tenggelam. Sampai dengan hari ini mobilnya masih ada loh yang Fiatnya itu, yang kalau dipakai sowan ke Keraton Selatan. Itu masih ada kan Pak kendaraan itu sampai hari ini. Gitu. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Ini nanti di Zoom aja Mas, kita bahas. Yeah. Oke. Tadi sampai mana ya? 35 Pak sekarang. Oh, ini sekarang 35 Mas. Bukan 33 ya? Sebentar ya, apa aku kebablasan apa yo? Ya coba dibaca lagi aja Pak. Udah Pak 33. Oh, sudah ya? Udah ya? 34 coba. Oh ini ya? 34 ya juga udah. 35 iya. Nah, ini efek asli ketuk lindu ini kayaknya. Karena anugerah yang datang dari awang-awang memang harus diterima dan beberapa hal untuk menangkapnya sudah dijelaskan secara sepintas di seri 55 dan 56. Ya, sudah jelas. Lanjut aja, Pak. Oke. 36. Maka demi ketentraman alam raya, kekuatan tersebut akan dikembalikan. Karena kalau dibiarkan liar dan tidak ada yang menangkap dan memanfaatkannya secara benar, akan berubah menjadi malapetaka. Sang aji ketuk lindu ini yang dalam jangka tertulis bisa mengakibatkan lindu ping pitu sedino. Ya. Ya, tak pikir sudah jelas ya, lindu itu gempa kan. Ping pitu itu 7 kali sedino sehari, ya, gempa 7 kali sehari. Udah jelas sih Pak, nggak perlu dijelasin lagi. Oke, 37. Karena jika semuanya takut dan malah menganggap ini sebagai hukuman atau kutukan, maka alam raya malah akan semakin rusak. Perlu ada jiwa yang mau berkorban, terutama bagi yang merasa mampu untuk menerima ini agar menjadi lebih baik, meskipun risikonya tidaklah kecil, tapi pengorbanan tersebut adalah hal yang sangat mulia. Life is all about sacrifice. Ini apa Mas? Menerima kekuatan itu tidak mudah Pak, dan tidak ringan gitu. Ada tanggung jawabnya juga. Ya, dengan mempunyai aji ketuk lindu kan berarti kita merasakan goncangan dalam badan kita sendiri itu luar biasa besarnya ya, dan kita harus bisa menahan dan supaya tidak kelihatan orang kalau ada sesuatu dalam diri kita yang sebenarnya itu membuat pusing kayak bikin apa kayak gitu loh Pak. Dan itu kalau tidak kuat bisa ambruk beneran orangnya. Tapi kan itu harus ada yang bisa nerima Pak. Kalau tidak kan dilepaskan di luar ya ambiar lah daerah luar gitu. Sehingga harus ada yang bisa menerima itu, dan kalau kuat berarti ya dia merasakan itu ya cuman seperti getaran-getaran di dalam badannya, tapi kalau tidak ya goncangan yang besar yang dia rasakan. Dan badannya bisa pecah kalau misalkan tidak sanggup. Tapi kalau berat, kenapa orang kok berlomba-lomba pengen sakti Mas? Pengen jadi pemimpin, pengen punya pusaka, kan itu berat Mas. Nah, masalahnya kan banyak orang yang tidak bisa mengukur kekuatan toh Pak. Bahwa
ukurannya dia tuh gelas, ember, gentong atau apa gitu. Jadi kalau diisi air sebesar ember itu kira-kira dia muat apa enggak kan nggak ngerti masalahnya, karena ajaran untuk ngukur dirinya sendiri ini kan dan atau memperbesar kemampuan daya tampungnya ini kan sudah hilang, Pak. Diganti dengan ajaran moral dan ajaran filsafat yang ada di Jawa. Bukan hanya di Jawa sih, di daerah-daerah lain juga begitu, banyak yang dirubah seperti itu gitu loh. Maka kalau kita lihat kan sebenarnya banyak ajaran yang saat ini berbeda itu nggak nyambung loh Pak dengan ajaran kuno itu, yang contohnya tuh untuk ngelihat hantu aja itu ajarannya udah beda. Nggak itu gitu. Lanjut dulu aja Pak, karena nanti enggak, kita kan bukan mengajarin orang di sini. Oke. 38. Di sini sekali lagi diingatkan bagi yang merasa mampu agar bersiap-siap untuk menangkap saat mulai ada gempa tanpa epicentrum. Kejadian ini kan sebenarnya terjadinya masih nanti, tapi kita menceritakan saat ini seperti pada saat kita menceritakan Daru Beksi. Saat ini kan sudah mulai ada COVID rasa Daru Beksi toh Pak, yang di India itu. Yang kita coba aja ciri-cirinya Bapak perhatikan dengan apa yang kita ungkapkan di episode Daru Beksi gitu. Jadi COVID rasa Daru Beksi kan sudah terjadi di India itu. Kita sudah ingatkan. Makanya kan kita ingatkan sekarang itu bukan untuk hari ini gitu ya Pak ya. Tapi lebih baik kalau yang nggak percaya dianggap dongeng juga nggak apa-apa gitu loh. Karena saya emang hobinya dongeng sih Pak. Berarti lanjut. COVID Daru Beksi, oke. Kayaknya oke juga itu. 39. Agar bisa menangkap para jaya kawijayan yang akan dikembalikan, maka butuh keahlian melihat dengan mata satu. Karena melihat dengan mata satu, pasti akan jauh lebih cermat. Ini kita ingatkan berkali-kali Pak ya. Karena memang melihatnya harus pakai mata satu sih, karena melihatnya harus dari samping kan. Sehingga paling tidak orang sudah mulai harus mencoba gitu loh. Lihat sesuatu yang sliver itu tidak mungkin lihatnya ke depan, tapi lihatnya pasti ke samping. Maka kalau bisa satu mata dipejamkan itu lebih baik gitu kan. Cuman ya itu kan versi saya ya, versi dongeng saya itu. Gitu Pak. Agung, ini saya punya buku, ini tebal sekali. Saya beli waktu itu di luar negeri. Namanya History of the World. Nah ini juga mata satu, Mas. Nah jadi mata satu ini berarti di luar sana juga diyakini, Mas. Bukan hanya di Atlantis saja, Mas. Ya, kalau di Jawa kan itu memang ini Pak, ajarannya memang itu kan. Makanya wayang itu pasti matanya satu. Kecuali Buto loh Pak, kalau Buto ditunjukkan matanya dua. Coba kalau nggak percaya lihat di wayang kulit deh. Kan Semar digambarkan matanya bukan dua toh Pak, tapi satu kan. Para Bedoro itu dewa-dewa yang baik ya, kecuali Bedoro Kolo ya. Itu kan pasti matanya satu. Para Satrio gitu, Arjuna, Werkudara itu pasti matanya satu gambarannya. Berarti luar negeri kan kata kita dong Mas ya. Iya, maka ajaran kita kan itu kan ajaran dari kerajaan, namanya kerajaan Mataram, gitu kan Pak. Makanya matanya satu, gitu loh. Oke lanjut Pak. Oke. Berikutnya 40. Kerajaan Lemurian sudah mengajarkan Mataram agar mampu melihat di kejauhan dengan mata satu. Ya, sudah jelas Mas ya. Ya, lanjut aja. 41. Maka diterapkan ajaran tersebut oleh kerajaan Mataram dengan membuat pakem berdasarkan wayang kulit dan bukan wayang orang. Maka para satria, para prabu sampai para sanghyang digambarkan bermata satu. Ya, maka namanya mata ram, gitu kan Pak? Nah, harusnya dipisah, mata ram. Oke lanjut Pak. Oke. Karena dalam tradisi Mataram yang digambarkan bermata dua di wayang kulit pasti makhluk yang lucu seperti ini. Ya, lucu tuh Pak bentuknya, seperti itu. Kalau zaman saya dulu kan itu biasanya untuk mainan ini kita bikin nini towoan dan sebagainya gitu kan. Jadi itu untuk mainan anak kecil zaman dulu gitu loh Pak, yang
nggak tahu kalau zaman sekarang kok dikatakan menakutkan tuh yang bingung itu saya, karena dulu kan itu mainannya anak kecil. Oke. Gitu Pak, lanjut. Kayak pakai kacamata ini Mas. Iya. Oke, ini gambar dari Mas Nogo ini bagus sekali nih. Ini saya suka ini ilustrasi ini. Maka sangat diharapkan oleh alam raya agar manusia berperan dalam kembalinya kekuatan yang 500 tahun ini disimpan di Atlantis. Sehingga dapat membuat Tribuana semakin cantik. Ya karena tugas kita kan hamemayu hayuning bawono ya Pak, artinya memperindah bumi atau mempercantik bumi yang sudah cantik gitu kan, yang sudah indah. Tugas kita kan itu, bukan merusak bumi yang sudah indah, tapi memperindah bumi yang sudah indah atau mempercantik bumi yang sudah cantik. Dan itu kalau bisa bukan hanya bumi ya, tapi Triloko Buwana harus kita bikin seperti itu. Tribuana, jadi 3 alam raya kan Pak. Nah ini yang terakhir itu adalah pernyataan dari kita ke sana, jadi bukan untuk diterjemahkan Pak. Mau dilanjut 44 bukan untuk diterjemahkan. Hanya untuk dibacain. Giling sedoyo saking pagedongan Jawi arso andamel hayuningrat kadyo samirono tumuring kamulyaning Tribuana. Wah, saya udah kayak dalang nih Mas. Iya, pas caranya bicara udah tepat loh Pak. Ini saya sampai 100 kali ini ngulang-ngulang. Oke Mas, terakhir. Nah ini ada banyak yang nanya ini. 44+1. Kredit title. Ini kalau kita lihat beda dengan sandi sebelumnya ini Mas Agung. Ini saya nggak ngerti. Ini apa ini? Dahulu kang tumekeng lon-lonan sansoyo dangu saya andadra. Telu telas tangi. TTT. Saya jelasin yang ya. Gimana ya, Mas? Saya hanya jelaskan yang 2 saja Pak ya, karena yang lainnya mungkin itu rahasia kita itu. Jadi untuk yang paling bawah kanan itu kan menyangkut tentang akan kumambange watu hitam dan silemim perahu gabus, itu ada jangkanya, itu udah ada kan, itu tunggu saja itu. Terus yang atas tengah itu yang dahulu kang tumekeng, itu harusnya kan tumekeng ing tanah Jawa harusnya. Tapi kalau pakai ing tanah Jawa nanti tidak dikirain kita cuman ras Jawa doang gitu, makanya tidak kita tulis tumekeng kemana gitu. Lon-lonan sanse dangu sanco andodro, jadi pelan-pelan, datangnya akan pelan-pelan, bertahap sedikit demi sedikit, dan makin lama makin tidak terkendali. Nah, supaya terkendali kan makanya kita membicarakan ini tadi toh Pak, supaya dahulu atau bencana itu terkendali gitu loh. Jadi 500 tahun ini bisa berlangsung dengan kondisi yang terkendali, bukan kemudian ya terlalu ini. Oh ya Pak, tadi untuk yang menyanyus yang Pak Marius ini yang bulan tadi kan masih kurang 1 toh, yang foto belum ditayangin sama Pak Marius kan, yang foto dari Mas Unggul yang kelihatan bulannya 3 itu saya motonya susah banget loh Pak, nggak dapat yang dapat Mas Unggul loh, kelihatan 3 minggu depan Mas, biar minggu depan panjang. Nah Mas Agung, ini saya mau coba invite, ini ada menyanners baru dari Palembang. Coba saya cek. Namanya Mbak Ayu. Moga-moga ada ini. Saya pengen invite. Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu, tinggal di accept Mbak. Halo. Takut sama Pak Marius mungkin. Iya, ini soalnya dia banyak tanya ini, makanya saya mendingan langsung nanya ke Mas Agung. Mbak Ayu, tinggal accept Mbak Ayu, silakan. Oke, nggak ada. Oke Mas Agung, ini siapa ya? Rekan-rekan. Mas Anton tadi aja Pak kan. Masuk kasihan loh, langsung dikeluarin. Coba teman ada pertanyaan dari Mas Anton. Mas Anton, oke. Anton, masuk. Silakan Mas Anton. Mas Anton itu bisa bikin
teh yang enak banget loh Pak, sama apa namanya minuman salak apa namanya ya, enak loh itu. Saya kemarin beli yang minuman salaknya itu, gile. Oh gitu. Beli 1 botol itu, saya minum tak pikir kan cuma salak apa enak itu. Nggak sadar 1 botol gede itu habis nggak nyampe sejam loh Pak. Kakek enak itu Mas Anton itu kalau bikin. Halo Mas Anton. Nah ini. Nah, Mas Anton, ada pertanyaan Mas? Oke. Sik. Halo. Cek. Ya bagus Mas. Ya, sudah kedengeran Mas. Sik. Silakan kalau mau nanya Mas atau komentar. Mohon maaf. Maaf Om, ini sinyal saya tuh jelek ya. Oke. Pakai wifi atau pakai data gitu? Pakai wifi atau Saya pakai data seluler biasa sih Om. Oh, mungkin di situ Telkomsel. Pakai Telkomsel pakai apa? Pakai smartfren. Oh, smartfren. Tergantung lokasi sih ya. Kalau masalah install itu. Oke, Mas Anton ada yang mau ditanyakan nggak? Muter-muter. Iya, kelihatannya memang ada masalah dengan Mas Anton ini. Gimana ini Mas Agung minggu depan topiknya apa? Mas Agung minggu depan topiknya apa Mas? Judulnya apa ntar ya? Kan katanya Mas Agung gimana gitu ya? Ini pesannya itu apa? Karena sudah pastikan karena kalau sudah yang penting alat yang menurut jadi sudah jadi dia sudah baca nggak dimati atau banyak baca nggak dimati. Oke, Mas ada pertanyaan apa? Gemerutuk suaranya. Loh, hilang. Wah, ini memang Mukso Pak. Mukso. Mukso. Kata Mas Henry masuk area 36 Mas. Iya mungkin. Atau ambles atau apa Dwi Pratolo ya Pak. Dwi Pratolo ya, ambles. Atau malah ke atas. Nah itu, muncul lagi. Ini saya random aja ini. Halo, Oh. Menyaners. Selamat malam. Nah, ini jadi Enggak, banyak Pak. yang nyalain tapi nggak ini Mas, nggak standby, mungkin dengerin sambil nonton bola atau apa. Oke, Mas, ini sudah malam. Mas Nogo, terima kasih. Pak Iwan dan Mas Dani Argi ya, luar biasa. Jadi bikin slide itu nggak gampang, ternyata semalaman. Jadi Mas Nogo itu nggak tidur semalaman, subuh baru selesai. Nah ini ada Mas Ilham, saya coba Mas Ilham, ada namanya Ilham, biar karena acara ini sebetulnya bukan milik kita Mas, milik rekan-rekan semuanya Mas ini. Jadi saya ini sudah merasa bersalah kalau dikomplain banyak orang itu. Ya, oke, Mas Ilham tadi ada namanya Ilham ya. Kalau dulu dunia dalam berita, sekarang penyan dalam berita gitu Pak ya. Penyan. Iya, penyan. Ini ada 2 Ilham ini yang mana Mas ya? Gak tahu saya. Ilham. Saya nggak bisa. Ini tak saya scroll nggak jalan kalau tempat saya soalnya. Oh ya, tergantung ketakwaan sih Mas emang itu. Mas Ilham Fajar. Mas Ilham, silakan masuk. Ilham, ini ada Ilham Nur Muhammad ya. Ada 2. Oke, Mas Ilham. Saya udah invite. Halo. Halo, Mas Ilham. Kan ada 3 namanya Ilham ya. Oke.
Oke Mas Agung, saya rasa cukup ini sudah cukup malam ya. Mohon maaf rekan-rekan. Rekan-rekan kalau yang ingin bertanya, mohon di awal saat ini nyebutin namanya, jadi nanti saya catat di akhir, nanti saya invite. Karena bagaimanapun juga ini komunitas, jadi kita semua diskusi di sini, walaupun tanpa kesimpulan Mas Agung ya. Jadi Iya, tanpa kesimpulan. Kita serahkan ke rekan-rekan semuanya. Oke. Penulis pesan, jangan invite saya belum mandi. Oke. Nah, ini Mas Nogo, saya ingatkan Mas Nogo itu janji mau bikin gift. Jadi gini Mas Agung, biar acara kita seru. Jadi rekan-rekan yang kita invite dan berhasil nanya itu nanti akan kita kasih gift, dan itu tiap minggu, tiap Rabu. Tapi ini kita lagi desain, Mas Nogo lagi mendesain bentuknya apa, karena begitu jalan kan harus launching, harus terus menerus gitu. Oke, selamat malam, salam Rebu Menyan, sampai ketemu Rebu minggu depan. Ya, sama Menyan. Salam Menyan Mas. Menyanyus minggu depan. Menyanyus. Baik Mas Agung, Jin, Merimu, baik rekan-rekan semuanya.